Shalom saudaraku sekalian, terima kasih untuk kerinduan hatinya dari Bapak Ibu untuk terus belajar Alkitab melalui Bible Study Online CK7. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini dari Amsal pasalnya yang ke-23, ayat pertama sampai yang ke-35. Ini adalah Amsal-Amsal orang bijak. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, sebelum kita membaca dan belajar berkat-berkat dari Amsal 23 ini, mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur buat kebaikan, kasih setianya yang berlaku atas kehidupan kita. Haleluya. Kinaya sandara. Hore bete kinaya sandara. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, Ya Allahku, terima kasih. ku bersyukur. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan
biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka semua karenamu, hati kami bersuka, semua karena perbuatan Tuhan, semua karena kebaikan sepanjang hayat memuliakan wilayah Bangga punya, semoga Kau layak diagungkan dipuji. ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu
mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Itulah kerinduan hati kami. Karenanya itu seumur hidup kami hanya memuji-muji Tuhan selama masih ada hayat di kandung badan ini. Biarlah mulut kami memuji-muji Tuhan, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan, hadir-Mu di tengah-tengah kami itu cukup untuk memberkati kami, mengurapi kami ketika kami membaca, ketika kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu, hikmat-Mu mengalir atas kami semua. Sempurnakan pengetahuan yang kami miliki oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita langsung buka Alkitab kita yang terdapat di Amsal pasalnya yang ke-23 yang menjadi pasal pembelajaran kita hari ini. Ada kurang lebih 35 ayat, karena itu mari kita mulai baca. Saya akan pandu kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11 lebih dahulu. Ya, demikian firman Tuhan. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ayat yang ke-6, jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim, karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Nah, ayat pertama sampai ayat yang ke-11 ini adalah peringatan-peringatan melawan kemewahan dan ketamakan, baik soal makanan maupun milik orang lain. Ya, ini bicara ketamakan, mengingini milik orang lain. Diawali dengan peringatan kepada kita terhadap kemewahan dan hawa nafsu daging, khususnya urusan makan dan minum secara berlebihan. Banyak orang mati gara-gara makanan, Bapak Islam Tuhan. Lapar salah, nggak enak, kekenyangan, apalagi serakah dengan makanan. Orang Manado bilang golojo, wah itu susah, itu juga bikin mati. Banyak penyakit ya diakibatkan karena golojo. Ini dosa paling mudah menyerang kita. Masalah leher, urusan perut. Di ayat pertama sampai yang ketiga dikatakan seperti itu. Kita harus melipat gandakan kewaspadaan terhadap makanan lesat yang disajikan oleh bangsawan, oleh orang kaya, oleh para pembesar, ya, yang hal itu kemungkinan bisa menjerat kita, ya, bisa menjerat kita. Datang ke pestanya orang kaya, itu bisa menjerat kita. Hati-hati ketika kita berhadapan dengan makanannya. Bisa saja dikatakan tadi dia nggak tulus memberi. Bisa saja karena kita itu sebagai bagian dari suapan, ya, menyuap. Ada maksud tertentu di balik makanan lesat itu. Hati-hati, dikasih tahu, taruh pisau di leher kita. Artinya apa? Kekang hawa nafsu kita sungguh-sungguh. Ini terjadi seperti kasus si Haman, ya. Si Haman diundang sehidangan dengan raja, padahal raja sedang ngetes dia. Ya. Atau Wasti membuat
upacara tersebut, pesta dengan raja, diundanglah dia. Oh, dia bangga, dia senang. Gua diagung-agungkan oleh raja. Aku adalah orang pertama di samping raja. Dia merasa terhormat dengan undangan tersebut. Kapan lagi bisa makan sedang dengan raja, berpesta dengan raja? Enggak taunya itu jerat buat dia. Di dalam Ester pasal 5 ayat 12, Ester sedang merencanakan sesuatu untuk menjerat dia oleh karena dosanya sendiri. Dosanya Haman, kejahatan si Haman. Jadi kejahatannya makan dirinya sendiri. Nah, itu yang terdapat dalam kitab Ester pasal yang kelima ayat 12. Tuhan punya rancangan luar biasa terhadap orang fasik yang berusaha membinasakan umatnya. Nah, dalam hal duduk sehidangan dengan Tuhan, sebagai umat Allah, sebagai orang percaya di gereja Tuhan, kita seringkali kan mengadakan setiap bulan itu perjamuan kudus. Itu juga adalah pestanya Tuhan. Itu adalah kita hadir dalam undangan Allah yang mengundang kita untuk duduk sehidangan dengan Dia bersama seluruh umat percaya. Untuk apa? Memperingati kematiannya. Kita seringkali tidak menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga hidup kita. Kita menjadi orang sembrono. Ini adalah pesta agung, raja di atas segala raja. Loh Pak, pendeta kok pestanya cuma anggur sedikit dan roti secuil? Iya, ini kan bahasa yang dipakai untuk menggambarkan jamuan Allah. Nanti kelak di kerajaan Allah kita pesta besar, ya. Pesta besar dalam pernikahan anak domba Allah. Ada sukacita, sukaria yang luar biasa dipersiapkan oleh Allah. Sekarang kita sedang setiap bulan itu memperingati, mengenang pengorbanan Kristus dan juga kemenangan iman orang percaya. Oleh karena hal itu kita diselamatkan. Tetapi ada peringatan di sana. Di dalam duduk sehidangan dengan raja di atas segala raja, hati-hati ketika kita minum dan makan. Minum darah dan tubuh Kristus, makan tubuh Kristus. Hati-hati, kita harus berada di dalam posisi kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Tidak boleh kondisi tidak layak. Tidak boleh dalam kondisi yang tidak pantas. Agar apa? Hukuman Tuhan jangan turun kepada kita. Jerat itu jangan turun kepada kita. Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus. Karenanya itu di antaramu banyak yang sakit, bahkan banyak yang mati. Oleh karena apa? Salah di dalam duduk sehidangan dengan Tuhan. Salahnya ada di mana? Kesiapan hati, perilaku, kebiasaan buruk. Kalau konteks orang Korintus, mereka tidak pernah menjaga leher mereka, menjaga hawa nafsu makanan. Sehingga ketika mereka duduk sehidangan dengan orang percaya, mereka jadi orang rakus, nggak tahu diri. Mereka makan sepuas-puasnya mereka. Mereka melupakan orang di belakang yang belakangan hadir. Mereka nggak mau tahu. Yang penting leher saya diisi, perut saya penuh kenyang. Itu aja. Rasul Paulus memperingati karena itu di antaramu banyak yang sakit dan mati. Ya, itu kondisi jemaat Tuhan. Karena itu melalui Amsal ini kita diingatkan juga. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri untuk bersikap hidup sederhana. Tidak berlebihan, gak usah berlebihan. Semampu kita, mampunya kita ini yaitu. Jangan kita mampuin tapi kita juga terlalu merendah. Gak baik juga buat kita. Tapi penting untuk diri kita menguasai diri. Menguasai kelemahan kita. Karena makanan-makanan lesat seringkali ya, itu bukan menjadi makanan yang sesuai, yang cocok dengan tubuh kita. Iya lesat, tetapi belum tentu cocok dengan tubuh kita. Belum tentu makanan lesat itu kebutuhan kita. Bisa saja di balik makanan lesat itu banyak penyakit yang bisa berpengaruh dalam tubuh kita. Kolesterolnya tinggi, karena lemaknya tinggi, macam-macam lah ya. Akhirnya apa? Merugikan tubuh kita sendiri. Enak di mulut, cuma berapa jaraknya ini? Taruhlah setengah jengkal, udah habis itu penderitaan di bagian dalam, organ-organ tubuh yang bagian dalamnya ini. Menyebabkan banyak sekali penyakit. Nah, pasal 23 ini berbicara banyak tentang penguasaan diri dan karakter sebenarnya. Penguasaan diri dan karakter. Lalu itu yang ayat pertama dan sampai ayat yang ketiga itu bagian pertama ya. Di pembagian pertama tadi ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lalu yang berikut adalah ayat 4 sampai ayat yang ke-5.
ayat 4 sampai 5 itu bicara mengenai motivasi untuk tidak mengejar hal-hal lahiriah. Niat bersusah payah untuk menjadi kaya. Itu adalah upaya yang sangat sia-sia. Kita harusnya mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu, kepada kita. Mengejar menyukakan hati Tuhan. Mengejar perkenanan Allah. Mengejar diam di hadirat Allah. Mengejar untuk mengenal firman-Nya lebih dalam lagi. Itu lebih berkenan kepada Allah. Maka berkat-berkat jasmani lainnya, kesehatan, umur panjang, kekuatan, kelimpahan akan Tuhan tambahkan kepada kita. Ya. Nah, bagian ketiga adalah ayat 6 sampai ayat yang ke-8 yang sudah kita bacakan tadi. Karena mengejar hal-hal lahiriah, ingin cepat menjadi kaya, kita sering terjebak dengan sikap hati yang iri terhadap orang lain. Akhirnya kita mengingini milik orang lain. Mengingini milik orang lain. Ya. Mengingini roti orang lain. Padahal sesungguhnya orang kaya yang kikir itu sedang menjerat kita dengan apa yang sedang dihidangkan. Kita mengingini apa yang dihidangi. Apa yang sudah disiapkan. Tetapi itu ada jerat di dalamnya. Banyak orang Kristen, Bapak Islam Tuhan, memutuskan untuk bersikap seperti orang fasik. Agar dapat mencapai kehidupan yang berkelimpahan, yang pantas dinilai, dihormati oleh orang dunia di sekitarnya sebagai standar kehidupan orang-orang yang zaman sekarang modern. Standar kekayaan, kepemilikan segala macam. Dia behave, dikenal di mana-mana. Menjadi orang yang dengan uang saya bisa berbicara. Dengan uang saya bisa mempengaruhi orang lain. Dengan saya punya uang saya bisa mengatur orang lain. Dengan saya punya uang saya punya kuasa. Nah, itu standar dunia. Ya, nggak boleh orang Kristen punya niat seperti itu. Untuk kaya supaya punya kemampuan untuk mengendalikan apa saja. Tidak. Harusnya kalau kekayaan yang kita miliki, berkat yang kita peroleh, kita harus semakin hormat sama Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Bagian yang keempat dari ayat yang kita baca tadi yaitu ayat ke-9 sampai ayat yang ke-11. Di sana berbicara mengenai nasihat untuk tidak membuang hikmat. Nasihat untuk tidak membuang hikmat kepada orang bebal. Dan nasihat untuk melawan sikap mementingkan diri sendiri. Sikap serakah, hati yang serakah dengan cara menghormati hak orang lain. Kalau saya menghormati hak orang lain, saya akan taruh satu hal perintang di depan mata saya. Saya akan memasang tanda stop di hadapan saya untuk tidak boleh serakah, tidak boleh mengingini milik orang lain. Saya harus menghormati mereka, melawan semua sikap serakah, dan kemudian merampas milik orang lain. Gak boleh itu terjadi, apalagi merampas milik anak yatim. Sebab apa? Dikasih tahu tadi, Tuhan itu penjaga mereka. Kalau Tuhan yang jaga anak-anak yatim, Dia adalah penjaga yang kuat. Dia peduli, Dia mengasihi anak-anak yatim yang gak punya ayah, yang gak punya orang tua. Ya, jadi kita harus hargai, hormati, kalau boleh tolong mereka, bantu mereka. Karena itu sangat penting untuk membangun rasa peduli, rasa keadilan di dalam diri kita terhadap sesama manusia, terhadap sesama kita, sesama orang gereja, sesama orang percaya, terutama kepada mereka yang dalam kondisi sulit, kondisi susah, dan juga bahkan kondisi yang sedang tertindas. Kita punya hati nurani harus terpanggil menolong, memperhatikan mereka. Bukan menambah berat beban mereka, bukan berniat menghancurkan mereka, bukan menaruh rasa sinis kepada mereka. Siapa suruh lu jadi anak yatim? Siapa suruh lu jadi orang susah? Nggak boleh begitu. Kita harus punya rasa simpati dan empati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, kemudian firman Tuhan mengajarkan kita di ayat-ayat berikutnya, ayat 12 ya sampai
selesai berbicara mengenai cara mencegah hawa nafsu dan keserakahan hidup. Cara mencegah hawa nafsu dan keserakahan hidup. Bagaimana caranya? Supaya kita luput dari hawa nafsu. Atau hawa nafsu itu jauh dari diri kita. Dan kita tidak memiliki rasa serakah atau perilaku serakah di dalam hidup ini. Yang pertama, diperhatikan nih. Yang pertama di ayat 12 sampai 16 dikatakan demikian. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Nasihati orang tua, didik anak kita. Lebih baik kita jewer, rotan. Di awal dia masih kecil. Supaya apa? Jalannya lurus. Tepat pada waktu dia bikin salah, kita nasihati, kita tegur, kita kasih disiplin. Kalau boleh ada rotan. Tentu ada tahap-tahapnya. Jangan bikin salah, rotan. Bikin salah, rotan. Itu nggak benar orang tua seperti itu. Dikasih tahu dulu benar salahnya, boleh tidaknya. Kenapa tidak boleh? Apa yang harus yang benar dilakukan, dinasehati, diajarin. Lalu bentuk disiplinnya. Kalau kamu bikin lagi ini, nanti 1 jam kamu tidak boleh main. Lalu kalau dia bikin lagi, diberitahu 2 jam kamu tidak boleh main. Kalau dia bikin lagi, terus bertahap. Semua disiplin dalam bentuk bertahap. Sampai akhirnya rotan jatuh, turun ya kepada anak tersebut. Supaya apa? Lurus, kita menyelamatkan dari kebinasaan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, nasihat yang pertama dikasih tahu bahwa anak itu harus mencintai Taurat, mencintai didikan, mengarahkan hati dan pikiran kepada didikan Tuhan. Ini cara untuk mencegah hawa nafsu dan keserakahan hidup menguasai diri seseorang. Kepada diri kita maupun kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, kepada orang-orang dekat dengan kita. Kita ajarin, kita impartasikan. Mencintai Tuhan itu seperti apa? Hormat mengasihi Tuhan itu seperti apa? Lalu mengarahkan setiap hati di dalam keluarga kita untuk fokus kepada Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Pikiran kita harus kita berikan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Berpikir yang baik, yang manis, yang sedap didengar, ya. Pikiran, hati yang diarahkan kepada didikan Tuhan, kepada firman Allah, berbicara, merespon, percaya, dan melakukan firman. Sebagai orang tua, kita harus mendidik anak-anak untuk mengembangkan karakter yang baik, karakter yang manis, karakter yang mulia di dalam diri mereka. Setiap ada orang, ketemu orang, sapa, shalom, selamat siang, selamat malam, diajarkan itu. Pulang ke rumah, masuk ke rumah, shalom, selamat malam, selamat siang papi, mami. Mau berangkat sekolah, selamat pagi papi, mami. Semua sampaikan salam, ketemu saya sudah hadir loh, saya sudah pulang loh, ini aku baik-baik semua. Ya, setiap menerima pemberian, say thank you, terima kasih uncle, terima kasih bibi, terima kasih mami, papi, terima kasih. Semua, say thank you sama orang. Diajarin berdoa, itu kan ucapan terima kasih. Mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Anak-anak kita diajarin. Supaya apa? Mereka memperoleh hidup, memperoleh masa depan yang indah, yang cerah. Tuhan menyertai, melingkupi mereka. Tuhan yang memelihara kesehatan mereka. Tuhan memberikan pertumbuhan yang optimal. Tuhan menyediakan hari esok yang lebih indah kepada mereka. Itu tujuannya. Bagaimana orang tua mengarahkan pikiran hati anak-anak kepada Tuhan. Anak-anak harus juga punya kerelaan hati untuk mau diatur, mau dinasehati, mau ditegur, mau dituntun, diajar, dididik oleh orang tua. Nggak boleh punya hati yang keras, kepala batu, kata orang Manado. Ya, kepala batu, hati, pikiran yang keras, tidak mau bertobat, tidak mau berubah, tidak boleh terjadi. Ya, dalam diri anak-anak harus relakan hati, dengar-dengaran sama mama papa di rumah. Ya anak-anak ya, dengar-dengaran.
sama mami papi, anak-anak harus punya kerendahan hati. Hasilnya akan efektif. Bila gini, anak-anak akan mudah diatur, dibentuk jika orang tua, kita sendiri nih, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua juga punya kerelaan hati dibentuk oleh Tuhan. Kita merelakan diri untuk terlebih dahulu diatur, dididik oleh Tuhan untuk taat tunduk pada firman. Kita ngajarin anak-anak takut Tuhan, dengar Tuhan, tapi kita orang tua jauh dari kata itu. Kita hidup tidak berkenan sama Tuhan. Gimana kita minta anak-anak takut hormat sama Tuhan? Kita dululah melangkah. Kita koreksi diri dulu. Kita benar dulu. Baru kita arahkan anak-anak kita. Supaya apa? Mereka melihat teladan yang hidup. Teladan yang nyata yang di depan matanya. Mereka menyaksikan, ya, kenapa saya harus menyayangi adik? Kenapa saya harus menyayangi kokok, cici? Kenapa saya harus menyayangi sesama? Karena papa mama sayang kita. Sayang saya, sayang kita semua. Menghargai semua orang. Amin. Hati anak-anak akan berbahagia. Jauh dari hawa nafsu, keinginan daging, dari keserakahan yang membinasakan. Amin. Yang kedua itu ada di ayat 17 sampai ayat 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang kedua adalah menjaga hati tetap bersih. Tidak iri hati, tetapi punya hati yang takut akan Tuhan. Supaya apa? Beroleh hidup dan beroleh masa depan. Amin. Nah, lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah di ayat yang 19 sampai ayat yang ke-21. Diberitahu begini. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Nah, ini dia. Yang ketiga adalah berjalan di jalan orang benar dan menjauhkan diri dari pergaulan yang buruk dan perilaku malas yang menyebabkan kemiskinan. Setiap anak harus diajar untuk rajin belajar, punya inisiatif, mengambil tindakan, mengatur keluarga, mengatur rumah, membersihkan apapun perabot di rumah. Semua punya jadwal yang baik, dijalani dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Semua hal dari perkara kecil sampai besar mereka harus diatur untuk mengambil tanggung jawab di dalamnya. Supaya apa? Mereka terlatih, terbiasa untuk bertanggung jawab dan rajin bekerja, rajin belajar, supaya terhindar dari kemiskinan, kemelaratan, dan kebinasaan. Mereka harus jauh dari perilaku buruk, dari pergaulan yang buruk yang merusak, dari orang-orang serakah, pemabuk, perokok, apapun juga. Mereka harus dihindarkan dari semua pergaulan-pergaulan seperti itu. Beritahu bahwa Tuhan mengasihimu, karena itu engkau juga harus mengasihi dirimu, menjaga tubuhmu dengan baik. Maka Tuhan akan memberkatimu. Amin. Yang keempat, bagaimana supaya kita jauh dari keserakahan, ya, dari kehidupan yang tidak benar. Yang keempat itu di ayat 22 sampai ayat yang ke-28. 22 sampai 28 dikatakan demikian. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Nah, yang keempat adalah dengan cara mendengarkan nasihat orang tua. Lalu berusaha menyenangkan hati mereka. Setiap anak punya panggilan, punya perintah untuk hormat orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua dan menyukakan hati mereka.
Dengan cara apa? Ketika kita menuruti apa yang dikatakan orang tua. Ketika kita berada tunduk pada otoritas orang tua, mengasihi mereka. Maka itu dikatakan kita akan menyukakan, menyenangkan hati mereka. Amin. Nah ini nasihat banyak buat anak-anak muda, buat anak-anak remaja. Untuk taruh betul bahwa berkat yang saya terima dari Tuhan kelak nanti didasarkan pada langkah hari ini, di mana saya menghormati orang tua saya, menghargai mereka, mendengarkan nasihatnya, dan hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Ya, jika anak-anak berperilaku baik, mengasihi Tuhan, menghormati orang tua dan sesama, orang tua akan bangga, orang tua akan bahagia. Karena apa? Bukan soal sementara engkau melakukan menyenangkan orang tuamu. Tidak hanya itu. Tetapi orang tua punya pengharapan ke depan. Saya akan berlalu, generasi saya akan pergi. Tetapi saya percaya janji Allah akan digenapi di dalam kehidupan anak-anak itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka punya masa depan yang cerah. Karena berkat Tuhan dan umur panjang menyertai mereka. Amin. Itu maksud firman Tuhan. Mengapa kita harus dengar nasihat orang tua? Menghormati orang tua, menyenangkan mereka. Yang kelima adalah dari ayat 29 sampai ayat yang ke-35. Ya, karena waktu kita nggak usah baca bagian ini, tetapi intinya dari ayat 29 ini sampai ayat yang ke-35 adalah bicara mengenai menjaga moralitas yang baik. Untuk menjaga hidup yang bersih. Kasih tahu ya. Untuk menjaga hidup yang bersih, anak muda harus menjauhkan diri dari perempuan pelacur. Dan menjauhkan diri dari para peminum yang suka mabuk-mabukan. Menjauhkan diri dari kesukaan terhadap anggur fermentasi yang bikin mabuk. Karena apa? Bikin malas. Tidak ada gairah bekerja, udah lelah, capek. Cuma bisanya menghayal-menghayal. Itu dia. Kerjaan pemabuk kan begitu. Ngoceh, cari keributan. Akhirnya apa? Hubungan rusak. Kalau udah hubungan rusak, mau cari pekerjaan udah susah. Malas, miskin, menderita jadinya. Apalagi amoralitas, suka perempuan pelacur. Rusak hidup. Jadi menjaga moralitas, perilaku, sikap yang baik. Supaya jangan jatuh pada kebiasaan-kebiasaan buruk. Kalau kita menjaga semuanya ini, maka kita akan jauh daripada yang namanya hawa nafsu dan keserakahan hidup. Tuhan akan menyertai dan memberkati kita senantiasa. Itu keseluruhan dari pasal 23. Amsal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-35. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Terima kasih untuk hikmat Allah yang Kau curahkan lewat firman yang kami baca, kami pelajari pada hari ini. Terpuji nama-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sumber hikmat dan pengertian bagi kami. Taruh di dalam hati kami roh takut akan Tuhan dan mengasihi orang tua, mengasihi sesama. Pun di dalam kehidupan anak muda, bisa mereka melihat kehidupan orang tua yang mengasihi Engkau dan mereka meneladani hati yang mengasihi Tuhan melalui orang tua mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.